Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi من يومنا هذا إلى يوم النهضة وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد صاحب البait adanya Bapak RW Ahmad, namanya siapa? Yahmin. Bang Yahmin beserta istri dan keluarga besarnya mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberikan keberuntungan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Majelis Haji Ahyaruddin beserta tim 9 khususnya bendahara Bapak Samin, semoga sehat walafiat, panjang umur, berkah. Amin. Segala urusannya di mana saja itu urusannya lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghasilkan banyak keberuntungan. Amin. Saya hormati Bapak RW Yahman, Bapak RT Parta, Bapak RT Haji Hari Mudari, Bapak RT Juanda, dan juga yang saya hormati para bapak-bapak haji, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat para jamaah pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah. Semoga kita diaku oleh Allah sebagai hambanya, amin. Semoga kita diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, amin. Kelak nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad, pertolongan daripada para aulia Allah, pertolongan daripada guru-guru kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya langsung megang mic karena habis dari sini mau ada acara ke Cipondoh, acara maulid. Makanya mudah-mudahan ini udah hujan segini aja, gede-gede ya, atau hujan berhenti dah. Mari kita doa dulu dah supaya hujan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan haknya Sayyidatina Fatimah, dengan haknya Sayyidina Ali, dengan haknya Sayyidanil Hasan wal Husain, Sayyidanil Hasan wal Husain, saya minta kepada Allah cuaca yang terang benderang, cuaca yang cerah, dan saya minta kepada Allah kami semua sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah memperingati maulid di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Huda. Dan sampai kapan ini maulid akan kita rayakan? Sampai akhir hayat hidup. Hasil daripada peringatan maulid, pengajian semakin ramai, amin. Hasil daripada peringatan maulid, kita semakin senang membaca sholawat. Bukan hanya yang dinazomkan, tapi sholawat yang kita jadikan buat wiridan. Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebab badan kita ini jangan sampai diisi oleh nafsu. Nafsu yang mana? Nafsu yang dikendarai atau yang diatur ataupun disutradarai oleh setan. Supaya itu bisa kita redam, maka perbanyaklah oleh kita membaca istighfar dan membaca sholawat.
Istighfar akan dapat menghapus dosa. Segede apapun dosa yang nempel di badan kita, sebanyak apapun dosa yang melekat badan kita, sebelum Allah mencabut nyawa kita atau sebelum ruh kita sampai di tenggorokan, kalau digempur setiap hari dengan istighfar, maka dosa akan terampuni. Oleh karena itu, wirid istighfar jangan tanggung-tanggung. Setiap hari 1000. Ditambah lagi sholawat setiap hari 1000. Caranya, tiap habis sholat 5 waktu istighfar 200, sholawat 200, johor 200 istighfar, ditambah lagi sholawat 200. Kemudian habis asar sholawat istighfar 200, ditambah lagi sholawat 200. Ditambah lagi habis sholat maghrib wirid di rumah istighfar 200, sholawat 2. Sesudah sholat isya, kalau isya waktunya panjang nih, ntar pulang ngaji langsung sembahyang isya, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, putar tasbih. Wirid istighfar 200, wirid sholawat 2. Ntar subuh juga begitu. Kalau sembahyang di masjid, jangan wirid di masjid. Yang enak mah wirid di rumah, ya tapi nggak apa-apa juga wirid di masjid. Baca istighfar 200, sholawat 200. Jadi sholawat dan istighfar kita rutinin ini 2 wiridan khusus, maka dosa yang sebesar apapun akan terampuni, rezeki yang seret jadi lancar, badan yang banyak penyakit jadi sehat, hati yang panasan, hati yang kagak sabaran, pemikiran yang keliru, pemikiran otak yang kurang cerdas, dengan berkat membaca sholawat akan diberikan pemahaman kecerdasan seperti kecerdasannya para nabi dan para rasul. Amin. Ya Rabbal. Makanya sebetulnya buat kita umatnya Nabi Muhammad nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Buktinya Pak Ustadz banyak orang Islam yang pada miskin. Buktinya Pak Ustadz banyak orang Islam yang pada susah. Malah orang-orang yang di luar Islam yang pada kaya. Betul apa benar? Betul. Sebetulnya kita juga orang Islam, kalau tahu caranya, banyak yang pada bisa jadi kaya. Banyak. Cuman kagak tahu kunciannya, kagak tahu rumusnya. Makanya ini malam sama Kisah Puangit dikasih rumus supaya hidup jadi kaya. Amin. Kaya bagaimana? Apa punya mall? Insya Allah punya. Apa punya pabrik? Insya Allah punya pabrik. Paling kagak kita kaya itu bisa mencukupi badan kita, bisa mencukupi keluarga kita, bisa sedekah, bisa membantu tetangga yang susah. Itu udah kaya, alhamdulillah. Sesungguhnya orang kaya itu bukan yang rumahnya bagus, mobilnya banyak, yang emas bininya berengge-rengge. Bukan. Itu bukan orang kaya. Siapa orang kaya yang menurut aturan Nabi, ketika dia melihat saudaranya susah agak tega, buru-buru dia bantu. Itu orang. Ketika melihat tetangganya susah, mau berobat kagak punya duit, kagak pakai minjem, dipinjemin. Itu orang. Itu orang kaya. Jadi ingat nih, orang kaya menurut Allah, menurut Nabi, bukan yang mobilnya mewah, mobilnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, mentereng, yang bini emasnya berengge-rengge, emas bini berengge-rengge, bukan. Tapi orang kaya adalah orang yang dia kagak tega melihat saudaranya susah, melihat tetangganya buru-buru dia bantu. Itu orang. Kira-kira kalau jadi orang kaya yang dermawan kayak begitu mau? Wiridnya istighfar. Apalagi bapak-bapak mau bangun malam-malam, ya kencing dulu. Sebab kalau sembahyang lagi nahan kencing dari awal sampai akhir jadi makruh hukumnya. Supaya nggak nahan kencing ketika lagi sholat, ketika bangun dari tidur langsung ke kamar mandi kita kencing dulu. Habis kencing kita dehem-dehem alias istibro. Ini penting sebab orang diseksa itu bukan hanya lantaran dosa mabok, dosa berzina, dosa korupsi atau nyolong, atau dosa durhaka sama orang tua, dosa durhaka sama suami, dosa nyakitin bini.
dosa mentelantarkan anak gara-gara kencing belum tiris, udah ngambil air wudhu, akhirnya kencingan netes di sempak, kencing netes di celana, kencing netes di kain, lalu dia sembahyang seumur-umur dia begitu, maka sholatnya sia-sia gara-gara kencing setetes dua tetes. Kalau memang seumur hidup itu terjadi di alam kubur, bukan dapat nikmat kubur tapi dapat azab kubur. Paham ini, paham ini, paham. Makanya hati-hati. Jadi bangun tengah malam kita, atau bangun sepertiga malam. Kalau tengah malam jam 12, kalau sepertiga malam jam setengah 3, kita bangun tuh. Bininya bangun, lakinya bangun, sama-sama dia bangun tidur, po. Ilallah, bangun tidur. Bininya bangun, lakinya bang, sama-sama bangun, bang. Kita sholat malam yuk, kita wirid istighfar yuk, kita wirid sholawat yuk. Kata lakinya, ayo sama-sama. Nah itu cakep tuh. Pernah nggak bapak-bapak bangun malam berdua? Sering. Waduh. Tapi bukan hanya untuk indahoy, tapi untuk sholat malam. Sholat malam boleh nggak berjamaah? Nggak usah, udah masing-masing aja di kamar, masing-masing sholat tahajud, masing-masing zikir, masing-masing minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wirid istighfar sampai berapa banyak? Sampai berapa banyak kita punya kebutuhan, sebanyak itulah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca istighfar, bapak-bapak, ibu-ibu, dosa diampuni, badan dikasih sehat, rezeki dari mana saja pada datang. Dia mulai dikenal sama malaikat, dia mulai dicintai oleh Allah Subhanahu. Tuh hebatnya istighfar. Malaikat yang di langit kenal sama si fulan yang kalau malam siang malam baca istighfar. Gampang kagak wirid itu? Kagak harus ngatamin Quran setiap malam, emang bisa baca. Ya enggak harus baca Yasin sampai 41 kali balik. Kuat sih kuat, cuma sekali-kalinya, kesorenya kapok. Betul kagak? Baca Yasin satu aja pegel. Ini 41 kali balik. Hajat kagak kelar. Ya kan, segala keinginan belum tertunaikan, orang baru sekali, akhirnya kapok kagak baca Yasin lagi. Ini maringan wiridnya istighfar. Orang selama ini hanya tahu istighfar buat ngampunin dosa, memang. Tapi selebihnya daripada istighfar bisa menghilangkan penyakit yang ada di badan, bisa datengin rezeki dari segala arah, bisa ngilangin kesialan yang ada di badan kita. Kan ada orang usaha marajin laki bini, seumur-umur belangsak jalan terus. Lo kemana itu duit? Dapat gusuran sama, dia 5 miliar, dia 5 miliar. Ya, dia mah dapat kontrakan banyak. Dia dibeli mobil, 5-5-nya dicolong. Kan brengsek itu nasib kalau begitu ya. Kena sial katanya, kena nahas namanya itu. Kalau itu terjadi pada diri kita, berarti ada sesuatu yang nempel. Bakar, hancurkan, hilangkan dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu. Gara-gara banyak atau sering zikir baca istighfar, orang bisa jadi wali, Pak. Orang bisa jadi wali. Apa itu wali? Kekasih Allah. Gara-gara rajin baca istighfar. Lagi jalan istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada janda pantatnya bohai. Astagfirullah. Jalan lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya pahala semua. Lihat apa aja ada pahala. Iya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pulang aturan mau marah-marah sama bini karena udah baca istighfar lagi naik motor, kagak jadi marah-marah, alhamdulillah. Bininya juga begitu. Istighfar dari berangkat ngaji sampai pulang ngaji terus. Mau tidur, saking kagak mau pulas, pegang tasbih baca istighfar. Terus juga lama-lama tasbih terlepas. Alias udah full ngengap. Udah ada semua di agama Islam, udah ada semua. Makanya orang Islam kalau punya penyakit kagak bisa tidur itu bohong. Orang Islam paling gampang tidurnya, paling gampang, yang justru bangunnya yang susah.
Ini penyakit kita. Paling gampang tidur, bangunnya subuh. Rata-rata kalau disurvei masing-masing RT, katakanlah satu RT warganya 50. Paling yang sembahyang subuh tepat waktu 25. Sisanya ada yang siangan. Ada yang udah kesiangan, kagak mau sembahyang, kata dia, Tuhan tahu gue capek, cenderung punya dulu. Jadi istighfar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita lazimin seumur hidup, orang ini bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan efeknya kepada badan sehat, alias badan sehat karena terhindar daripada penyakit, terhindar daripada emosi. Emosi sih ada, cuman kagak lama-lama karena digempur dengan istighfar. Asal tahu aja nih, kalau kita rajin-rajin baca istighfar, setan kebakar. Setan kebakar. Sebab orang yang rajin membaca istighfar adalah orang yang sadar, sesadar-sadarnya, sehebat apapun dia, tetap dosanya banyak kepada Allah maupun kepada manusia. Boleh jadi disayang sama Allah, jangan pula disayang sama Allah, disayang sama bini, yang bini kita banyak duitnya, wah ya apa aja minta dikasih, betul kagak? Umpamanya kita kawin nih, kita mau orang susah, cuma bawa kolor doang, ketemu bini anak orang kaya, lantaran bini sama kita sayang, emang ayo pokoknya laki ini juga ganteng, bininya anak orang kaya jelek dikit, jelek, rada bulat, tapi orang kaya tetap kita disayang. Wah apa aja minta duit suruh ngambil di laci ya. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa jadi orang yang mendawamkan istighfar seumur hidupnya, dia bisa jadi waliullah. Apa itu? Orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu atas semua dosa yang disengaja maupun yang kagak disengaja, dosa yang gede, dosa yang kecil, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang geli-geli. Ada nggak dosa geli-geli? Ada nyabut bulu ayam. Orang yang kagak tahu yang ayamnya bulunya kita cabut terus buat ngilik kuping. Jadinya dosa geli-geli itu buat ngilik kuping. Itu istighfar. Minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu lantaran dosamu banyak. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan yang maha pengampun dari segala dosa. Orang yang rajin minta ampun kepada Allah, kalau dia seorang suami, dia akan banyak minta maaf sama bini kalau dia salah, betul? Orang yang rajin baca istighfar kepada Allah, kalau dia istri, kalau dia rajin baca istighfar, dia pun kagak malu-malu minta maaf sama suami. Begitu pula anak yang rajin baca istighfar, begitu pula keluarga yang pada rajin baca istighfar, niscaya keluarganya yang diharap-harap oleh kita semua pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Tenteram, adem, ayem, damai. Mawaddah, saling mengasihi, saling menyayangi. Kemudian warahmah, penuh rahmat Allah dan rahmat dari badannya atas rasa cinta dan rasa sayang. Lantaran di rumah itu sekeluarga pada rajin baca istighfar. Jadi istighfar itu bapak-bapak, ibu-ibu, menghapus dosa sudah pasti, mendatangkan rezeki itu adalah jelas sebagai upah dari Allah Subhanahu. Jadi dengan kata lain, kalau rezeki rada-rada seret, entar sakit, berarti itu dosa banyak. Buru-buru datang kepada Allah. Kemana? Gelar sejadah di kamar kita. Kamar kita jadiin tempat sujud. Masing-masing kamar harus jadikan tempat wirid kita, tempat sujud kita. Sebab rumah kita adalah sorganya kita. Bagaimana rumah itu menjadi sorga? Rumah yang kalau malam dibuat sembahyang tahajud, rumah yang kalau malam dibuat zikir, insya istighfar banyak dibaca sebagai penghapus dosa dan pembuang kesialan dan mendatangkan banyak rezeki. Amin.